channel Kansa Auto Channel. Dan seperti yang sudah saya janjikan bahwa saya akan mereview kondisi Geely yang saya ambil beberapa hari lalu dari Malang. Nah, kondisinya untuk teman-teman secara physically alhamdulillah nggak ada keluhan apapun, dan mungkin ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman ataupun yang berencana untuk mengambil unit ini. Ada beberapa poin yang saya merasa ini cukup. Yang pertama adalah suspensinya ataupun kaki-kakinya. Mobil Geely M Grand ini dilengkapi ring 16 205/55. Ini sama seperti kaki yang dipakai oleh Corolla Altis. Ya, jadi untuk ukuran sedan dengan kondisi ban sebesar ini cukup nyaman. Dan selain itu, selain ditunjang dengan kaki-kaki yang nyaman, nah untuk penerangan di malam hari, bahwa mobil ini sudah dilengkapi dengan proji atau proyektor, jadi bisa membantu penerangan di jalan di malam hari lebih terang lagi, lebih nyaman lagi dalam perjalanan saat malam hari. Dan untuk mobil ini pun sudah dilengkapi fog lamp dan juga DRL kalau misalnya siang hari. Jadi di bawah itu ada 2 lampu. Dan sebelum kita ngebahas mesin, nah buat teman-teman, ini beberapa fitur ataupun beberapa fitur yang menjadi kelebihannya untuk harga yang lumayan terjangkau, bahwa mobil Geely M Grand ini sudah dilengkapi dengan elektrik di bagian kursi supir gitu. Dan selain itu, untuk di bagian penunjang saat akselerasi ini sudah dilengkapi dengan fitur ESC. Ini bisa membantu teman-teman juga saat kondisi licin. Terus untuk Geely yang saya pakai ini kilometernya sudah 1085, karena hampir tiap hari saya coba terus, saya evaluasi lagi apa kekurangannya, sampai sempat nanti kita akan ngebahas ke bagian mesinnya. Dan untuk mobil Geely M Grand, untuk hiburannya, untuk entertainnya, ya saya rasa cukup ada dilengkapi CD, itu standar lah ya. Dan selain itu juga ada fitur moonroof, yang ini menjadi fitur yang disukai oleh anak saya. Biasa anak kecil ya kan, mereka lebih menyukai moonroof, apalagi saat diantar sekolah di pagi hari. Biasanya saya jarang menggunakan AC dan lebih memilih untuk membuka moonroof karena udara pagi itu lebih segar. Oke, dan selain itu mobil ini pun seperti informasi yang teman-teman ketahui sudah dilengkapi airbag, tidak hanya di depannya tapi pun di bagian-bagian penumpang di bagian belakang. Dan untuk kondisi di bagian penumpang di belakang, buat teman-teman ini cukup nyaman, dan legroomnya juga cukup luas, dan headroomnya juga cukup tinggi. Jadi teman-teman gak akan merasa sempit di bagian belakang ini. Jadi kalau misalnya bawa orang tua, ini cukup memberikan kenyamanan untuk orang tua kita tentunya. Nah, ini tampilan dashboard depan cukup mewah. Oke, sebenarnya secara keseluruhan untuk mobil ini memberikan kenyamanan yang saya rasa di luar ekspektasi ya, dari harganya dan kenyamanan yang diberikan. Walaupun harganya murah, tapi kenyamanannya nggak murahan. Oke, nah seperti ini, dan ini sudah dilapisi kulit. Oke, kita masuk ke bagian mesin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian mesin. Buat teman-teman yang perlu diketahui, kalau misalnya untuk tipe mesin yang sebagainya, sebenarnya sekarang kita lebih dimudahkan lagi ya, kita bisa browsing untuk informasi mesin yang sebagainya. Tapi ini saya ingin berbagi pengalaman. Jadi kemarin sempat saya menggunakan aki 30 ampere, namun sebenarnya sih belum saya cek secara keseluruhan, tapi untuk kenyamanan dan istilahnya di saat saya memanfaatkan semua fasilitas yang ada di dalam mobil, untuk supportnya saya pakai, untuk memaksimalkan support saya pakai GS Calcium yang 55 ampere.
Itu sama dengan yang dipakai Corolla Altis yang saya pakai juga. Nah, dan untuk beberapa hari lalu sebelum mencapai 1000 km saya udah ganti oli, terus juga ganti filternya sama yang dipakai sama Yaris dan juga Altis atau Vios ya, itu sama untuk tipe filternya. Dan untuk filter udaranya ini sama dengan Corolla lama tentunya, yang tanpa frame, yang masih busa semua. Dan sempat di mesin ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman ngambil unit yang perlu dipersiapkan, yaitu teman-teman melakukan pembersihan di throttle-nya gitu. Kemarin agak berbet itu, tapi setelah dibersihkan mobil ini kembali lebih nyaman, menjadi lebih nyaman gitu ya. Dan untuk AC semua nggak ada masalah. Jadi untuk harga yang ditawarkan ini jauh dari ekspektasinya. Tapi untuk perawatan mesin, insya Allah kalau misalnya teman-teman merawatnya dengan rutin, ganti oli yang lain sebagainya, memeriksa kondisi kelistrikan yang lain sebagainya, sampai beberapa tahun ke depan teman-teman nggak akan dihadapkan dengan masalah yang yang berat ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya share. Oh ya, untuk konsumsi bahan bakarnya ini cukup irit, karena dari Malang itu saya full dari Jawa Timur ke Jawa Barat itu ngisi berarti 60 liter, masuk 60 liter itu masih sisa cukup banyak. Jadi sekitar kalau misalnya kemarin dengan kecepatan Rayon, jadi saya nggak mau maju di RPM tinggi ataupun di kecepatan yang tinggi, itu masuk di angka 1:12. Dan untuk dalam kota sendiri ya 1:10:11 mungkin bisa. Gimana itu, kalau itu kan gimana cara kita menyetir juga, karena setiap orang cara menyetirnya beda-beda. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya share. Untuk pertanyaan lain sebagainya boleh, jangan lupa untuk subscribe, terus silahkan tulis pertanyaan teman-teman ataupun yang mau sharing di kolom komentar. Kalau ini pengalaman saya dan bagaimana pengalaman teman-teman, langsung bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya, tetap di Kansa Auto Channel.